Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, hari ini gua Hatim Maulana Arsya bersama rekan daripada tim YouTube kami tengah berdiskusi. Nah, jadi di sini gua ingin membuat vlog terkait keislaman Pangeran Cakrabuana yang begitu luar biasa solehnya. Nah, kisahnya ini tentang dimana terjadi diskusi agama lah bersama Prabu Siliwangi. Nah, teman-teman, aduh, gue sedih sebenarnya cerita ini. Jadi waktu itu walaupun memang anak dan ayah, tetapi memang berhak untuk terbuka terkait keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu Pangeran Cakrabuana menginginkan Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Lalu Prabu Siliwangi gak mau karena mungkin entah gengsi, karena seorang raja atau apa, gua gak tahu. Tetapi teman-teman perlu diketahui, pada waktu itu adanya bukan sayembara ya namanya, tetapi siapa yang paling sakti. Nah, jadi terjadilah perang energi, perang kesaktian dari jarak jauh. Prabu Siliwangi mampu menciptakan kesaktiannya dengan hanya mengucapkan satu kata, yaitu Hong. Hong, karena agamanya Hindu waktu itu. Nah, sedangkan Pangeran Cakrabuana mampu membuat kesaktiannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dua kalimat syahadat atau ayat-ayat di dalam Islam. Nah, pada waktu itu Prabu Siliwangi kalah dalam adu kesaktian dengan anaknya. Jadi di sini konteksnya bukan berarti seorang anak melawan ayahnya, tetapi di sini ingin membuktikan ataupun membuka kesadaran hidayah bagi ayah, sang ayah, itu Prabu Siliwangi. Teman-teman dimanapun berada, jadi waktu itu Prabu Siliwangi bertanya kepada Pangeran Cakrabuana, apakah bisa kesaktian aku ini kembali ataupun tetap ketika aku masuk Islam? Maka Pangeran Cakrabuana menjawab, tidak bisa. Tidak bisa. Sebenarnya gue sedih cerita ini ya, karena ini tentang tentang berbicara seorang ayah dan anak, karena gue merasakan bagaimana kesedihan ini. Gue tahan karena lagi nge-vlog. Jadi singkat cerita, karena namanya gengsi, Prabu Siliwangi nggak maulah masuk Islam kalau gitu. Karena Pangeran Cakrabuana meminta Prabu Siliwangi untuk belajar lagi. Bisa, tapi harus belajar dari nol lagi. Cuman Prabu Siliwangi nggak mau. Lalu singkat cerita juga, di lain waktu juga Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana adu kesaktian untuk menghilang ke Mekah di depan Ka'bah. Pangeran Cakrabuana hilang di tempat kerajaan itu dan lalu berada di depan Ka'bah. Lalu teman-teman, Prabu Siliwangi pun dengan mengucapkan kata Hong hilang langsung di tempat ya, di mana adanya Pangeran Cakrabuana berada, yaitu tepatnya di depan Ka'bah. Lalu ketika ingin kembali ke Pasundan ataupun ke kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi mengucapkan Hong tidak kembali, nggak hilang. Nah, Pangeran Cakrabuana dengan mengucapkan Bismillah saja bisa sampai lagi ke kerajaan Pajajaran. Nah, tetapi di situ apa kata Pangeran Cakrabuana kepada Prabu Siliwangi? Bacalah dua kalimat syahadat
maka bapak akan kembali lagi, ataupun Prabu Siliwangi akan kembali ke kerajaannya. Nah, lalu Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dan kembali ke kerajaannya. Akan tetapi lambat laun Prabu Siliwangi kembali ke agamanya yang lama. Entah itu alasannya apa, yang jelas begitulah sejarah asli tentang pergulatan keyakinan pada waktu itu sang anak dan sang ayah di dalam kerajaan Pajajaran. Nah, teman-teman dimanapun berada, pesan gua kepada teman-teman untuk jangan pernah kita merasa jangan pernah merasa gengsi ataupun apa yang namanya ketika kita berdiskusi di dalam keterbukaan. Prabu Siliwangi enggak gengsi, tetap diterimanya diskusi itu dengan santun. Pangeran Cakrabuana tidak melawan, tetap santun juga kepada Prabu Siliwangi. Walaupun memang pernah masuk Islam, akan tetapi kembali ke agamanya yang lama, teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman dimanapun berada, suara gua ini tercampur dengan suara teman-teman tim, karena tim lagi diskusi santai dan di sini lagi buat api unggun kecil. Jadi teman-teman dimanapun berada, hujan ini ya. Teman-teman boleh saksikan di sini hujan, gerimis nih. Mungkin langit menandakan bahwa sebuah saksi kesedihan, keterharuan akan cerita sejarah daripada Pajajaran ini. Nah, karena gerimis, belum hujan besar, mungkin gua akhiri begitu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Sekian dari gua, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.